Salam. Topik kita hari ini, iman yang sejati. Kitab suci menyatakan dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Sebagian orang Kristiani berusaha untuk terus mempertahankan kehidupan rohani mereka berada di puncak. Untuk itulah mereka mengikuti konferensi, seminar, dan pemahaman Alkitab demi mempertahankan perasaan mereka itu. Seorang penulis yang bernama Craig Davis berkata, saya merasa iman saya menjadi lemah jika sesuatu yang mengagumkan tidak terjadi. Misalnya merasa kuat, merasa hebat, merasa sukses, dan merasa sehat. Akibatnya, saya kehilangan banyak pengalaman indah karena saya berada di lembah dan harus menanti untuk kembali berada di puncak. Apakah obat penawar yang efektif bagi iman yang berpusat pada perasaan belaka? Menurut Rasul Paulus di dalam Kolose pasal yang kedua ini, berpusat pada Kristus adalah jawabannya. Setelah menerima Kristus Yesus dengan iman, kita diperintahkan untuk terus hidup tetap di dalam Dia dengan iman. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Melalui naik turunnya kehidupan, senang dan susah, berhasil dan gagal, sehat dan sakit, kita tetap hidup berpusatkan Kristus. Melalui hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus setiap hari, kita akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia dan bertambah teguh dalam iman. Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Kita bertumbuh dengan mantap menuju kedewasaan saat kita berpusat pada Kristus serta apa yang telah dilakukannya bagi kita dan bukan pada perasaan kita. Berada di puncak kehidupan rohani bisa jadi bermanfaat, namun sesungguhnya tidak ada yang lebih menguntungkan daripada kehidupan iman yang terus-menerus berpusat pada Kristus. Iman yang sejati tidak mengandalkan perasaan, tetapi mengandalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri apa yang telah Tuhan perbuatkan bagi kami. Dan hari ini Tuhan mengajar kami supaya hidup berpusatkan Tuhan saja, bukan berpusatkan perasaan. Kami sedang mengalami wabah COVID-19. Bangsa kami, bangsa Indonesia sedang mengalami virus corona yang membuat sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, kekasih-kekasih kami, orang-orang yang kami cintai terkapar di ranjang, di rumah sakit, bahkan juga mungkin berada di rumah mereka masing-masing.
kami tidak berdaya. Kami lengah, kami putus asa, kami tidak sanggup mengatasinya. Oleh karena itu kami beriman kepada Kristus Yesus saja, yang sanggup mengatasi segala masalah dan persoalan, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Engkau yang maha mengetahui. Tuhan, pilih kami Bapa, suci kuduskan kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat ekonomi bangsa kami, Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan. Kami juga berdoa buat ekonomi tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami mengembangkan karya kami, institusi di mana Tuhan memberikan kami bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Tuhan, pulihkan ekonomi. Pulihkan ekonomi pribadi kami, pulihkan ekonomi keluarga kami, pulihkan ekonomi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.